Halo semuanya, selamat datang di channel Di Dunia Ini. Hukuman mati adalah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati sudah dilaksanakan selama berabad-abad lalu, agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat. Beberapa cara hukuman mati dilaksanakan dengan sangat keji. Berawal dari dibunuh secara perlahan, terdakwa dibuat sakit diare hingga ditusuk paku. Hukuman mati seringkali diberikan untuk pelaku pembunuhan, pembunuhan berantai, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain. Berikut 5 daftar macam-macam hukuman mati paling keji di zaman dahulu, dengan cara mengerikan sepanjang sejarah. Number 1. Judas Cradle. Cara hukuman dengan kursi piramid. Judas Cradle ditemukan dan digunakan pada abad ke-16 di Spanyol. Setelah inkuisi didirikan di negara tersebut. Selama akhir abad pertengahan, alat itu digunakan untuk tujuan keagamaan. Alat itu juga digunakan untuk menekan musuh politik waktu itu. Alat lain yang menyerupai dengan Judas Cradle juga terkenal di Prusia. Tetapi kegunaannya untuk mendisiplinkan tentara yang bandel. Judas Cradle adalah alat yang terdiri dari bagian kayu berbentuk piramida. Korban biasanya diletakkan di atas piramida. Tangan dan kaki diikat sehingga beratnya tidak bisa dipindahkan ke posisi lain. Kaki sebetulnya diikat satu sama lain dengan maksud menambah rasa sakit setiap kali ada gerakan kaki. Ujung lancip piramida sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam alat kelamin. Penyiksaan dapat berlangsung dari beberapa jam sampai berhari-hari. Terkadang beban ditambahkan ke kaki korban untuk menambah rasa sakit, dengan maksud mengakibatkan kematian cepat. Number 2. Scafisme. Hukuman mengerikan scafisme. Penjahat mati perlahan dengan susu madu. Kerajaan Persia membuat hukuman yang mengerikan agar memberi balasan mereka yang mengerjakan kesalahan. Berasal dari bahasa Yunani scape, yang bermakna mangkuk atau kuburan. Cara hukuman mati ini dimulai sejak awal 500 sebelum Masehi. Diketahui juga sebagai hukuman mati perahu. Korban diletakkan di 2 batang kayu atau perahu yang ditutup dan diberikan lubang. Melalui kepala timbul dan tubuh terjebak di dalam perahu, korban dipaksa meminum susu dan madu. Kedua cairan itu juga dipakai untuk menyiram korban. Gabungan madu dan susu mengakibatkan diare yang tak terhenti. Algojo menumpahkan madu ke wajah korban. Ini mendatangkan bermacam serangga dan binatang lain, guna menggerogoti wajah dan tubuh mereka. Pelan tapi pasti, korban pun meninggal dengan mengenaskan. Apakah scafisme betul-betul ada dan nyata? Sebagian orang percaya kalau scafisme dilakukan terhadap penjahat, pengkhianat, dan pembunuh keji. Tetapi banyak ahli yang menjelaskan bahwa pembunuhan tentang hukuman mati scafisme terlalu dibuat-buat. Number 3. Poenakale. Eksekusi tersadis zaman Romawi kuno. Asal-usul Poenakale masih diperdebatkan. Beberapa meyakini itu bermula pada waktu pemerintahan Lucius Tarquinius Superbus sekitar 535 dan 509 sebelum Masehi. Poenakale pertama kali muncul dalam sejarah Roma. Penggunaan 4 binatang yang tertulis pertama kali muncul dalam tulisan ahli hukum Modestinus. Dia mencatat pada abad ketiga Masehi. Maka adat istiadat yang digunakan oleh nenek moyang mereka bermakna bahwa bagian penting dari eksekusi tidak saja menggunakan ular dan monyet, tetapi dengan anjing dan ayam jantan. Semenjak tidak lagi dipakai selama kerajaan Bizantium, Poenakale kembali dipakai di Jerman abad pertengahan.
dengan eksekusi terakhir yang tertulis diberitakan terjadi di Sasoni antara 1734 dan 1749. Mereka mengubah hewan yang diletakkan di karung bersama si pembunuh, semisal mengganti monyet dengan kucing atau cuma menambahkan gambar hewan di dalam karung. Jerman juga mengubah bahan pembuatan karung. Sementara orang Romawi menggunakan kulit serigala, orang Jerman menggunakan linen. Ini mengubah cara narapidana meninggal, di mana pada awalnya mereka cenderung mati lemas sebab kekurangan udara. Mereka kini tenggelam sebab kekuatan serap linen. Penggunaan pena kale secara resmi berakhir di Jerman sesudah dihapuskan dari hukum Sason pada tahun 1761. Number 4. Kill hauling. Cara hukuman terkejam yang digunakan menjaga pelaut tetap disiplin. Digunakan oleh Angkatan Laut dan Bajak Laut pada abad ke-17 dan ke-18. Kill hauling adalah wujud hukuman di mana korban digantung menggunakan tali dari tiang kapal, memakai pemberat yang dipasangkan ke kakinya. Saat awak kapal melepas tali, korban jatuh ke laut dan tertarik sepanjang lunas kapal, lalu dinamakan kill hauling. Lunas adalah bagian terbawah dari kapal. Bagian bawah kapal ini bertahankan teritip. Teritip mengakibatkan luka robek pada korban yang sedang lunas. Penelitian paling nyata penggunaan resmi kill hauling sebagai hukuman kelihatannya berasal dari Belanda, seperti lukisan berjudul The Kill Hauling of the Ship's Sergeant of Admiral Jan van Ness karya Liv Peters berada di Museum Rijksmuseum di Amsterdam dan bertanggal dari tahun 1660 sampai 1686. Uraian lukisan itu mengartikan praktik tersebut, yang mengatakan bahwa ahli bedah Laksamana Belanda Van Ness telah lunas. Ini menggambarkan prosesnya sebagai eksekusi berat, di mana penjahat yang dieksekusi ditarik ke bawah lunas kapal dengan tali. Itu berguna sebagai peringatan yang menakutkan bagi semua pelaut. Diberitahukan bahwa penggunaan kill hauling oleh Inggris dihentikan sekitar tahun 1720. Sementara itu, Belanda tidak secara resmi melarangnya sebagai cara penghukuman hingga tahun 1750. Susah untuk mengetahui negara mana yang memakai kill hauling dan berapa lama mereka memakainya sebab kekurangan tulisan deskriptif yang ada. Tapi karena disebutkan dalam beragam teks dan karya seni kuno, jelaslah jika kill hauling tidaklah mitos yang mengada-ngada atau legenda bajak laut kuno. Number 5. Iron Maiden. Iron Maiden adalah alat hukuman yang tercipta dari besi berbentuk tabung, serta dua pintu di bagian depan. Ukuran alat ini dapat dimasuki oleh manusia. Kabarnya alat kejam ini dipergunakan selama abad pertengahan di Eropa. Tapi kebenaran Iron Maiden sebagai alat nyata masih diperbincangkan oleh sejumlah ilmuwan. Sebab hampir tidak ada bukti nyata yang mengatakan Iron Maiden dipergunakan untuk alat penghukuman di zaman itu. Cara pengendalian alat penghukuman ini cukup gampang. Korban dipaksa masuk ke dalam Iron Maiden. Di dalam alat yang lebih mirip peti mati berdiri, terletak paku-paku yang menancap di bagian dalamnya. Begitu korban di dalam Iron Maiden, pintu korban ditutup dan paku bakal menusuk sejumlah bagian tubuh. Tapi untuk menentukan agar korban tidak mati secepatnya, paku sengaja tidak dibuat panjang. Maksudnya, paku-paku itu cuma akan membuat luka-luka yang tidak terlalu dalam, dan korban akan mati sebab kekurangan darah selama beberapa jam. Paku di dalam Iron Maiden disusun sebagai tujuan menyiksa korban. Semisal, dua paku diatur tersendiri untuk menusuk mata, paku lain diatur untuk dada, alat kelamin, dan bagian tubuh lainnya.
Itulah 5 hukuman terkejam yang pernah ada di zaman dahulu. Untungnya, 5 hukuman tersebut sudah tidak digunakan lagi di zaman sekarang. Untuk kawan-kawan di dunia ini yang punya ide pembahasan lainnya, tolong berikan idenya di komen. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga kawan-kawan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan sampai ketemu di video yang lainnya.